Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia. Ini merupakan pesan daripada Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita disuruh memberitakan Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu beraneka ragam. Makhluk hidup, benda mati atau yang makhluk yang sudah mati. Ada lagi makhluk yang lain, makhluk halus. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada segala makhluk? Nah, dalam hal ini barangkali yang paling ditekankan adalah makhluk yang dimaksud adalah manusia. Tapi bisa juga kita memberitakan Injil, berita tentang Yesus kepada, misalnya kepada hewan-hewan. Kalau hewan itu kita sayangi, berarti kita sudah memberitakan kasih kepada hewan itu. Ku ingat dulu ibu saya kalau memberikan ternak makan, maaf kata kalau memberikan B2 makan, digaruk itu depannya tuh, subur, sirai toru, minum, ada garam di bawah katanya. Tapi kalau ke bapak saya kasih sendok makan pun gak pernah. Saya mau makan kalau gitu bapak, bilang ada di situ. Tapi kalau B2 ini mau makan subur, sirai toru, yang harus pada depan. Nah itu sebenarnya udah memberitakan kasih kepada ternak. Demikian juga misalnya waktu kita masih muda dulu barangkali pernah kita 2 Juli di pinggir kolam renang atau di pinggir danau sambil ngomong-ngomong. Terus bukan nostalgia. Tapi bisa juga kalau kita lihat salah satu di antara yang duduk ini bisa habis rumput-rumputan ini dipetikin gini. Habis. Bahkan pengantin pernah saya lihat itu, saya perhatikan karena dulu tikar itu dipotongin dengan kukunya. Ya kenapa nih si pengantin wanita ini kok disobekin itu tikar dan lain sebagainya. Mungkin karena jiwanya barangkali atau dia kaku diperhatikan orang sehingga dia akibat dari situlah sehingga bisa dipetik seperti itu. Jadi dengan mengasihi tanaman-tanaman ya jangan dipetikin lagi. Kadang ada lagi anak muda itu diukir-ukir di pohon itu, dibuat love, dibuat nama dia sama nama pacarnya di situ. Itu juga merusak tanaman. Ya nggak bisa bicara itu tanaman. Mas, jangan tusuk saya, jangan coret saya dengan pisaumu dan lain sebagainya. Itulah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini Markus 16 ayat 15 ini lebih jelas lagi diutarakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang kita kenal dengan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini lebih indah lagi nih amanat agung ini, pesan daripada Yesus. Karena ini merupakan pesan dan orang Batak saya sangat mementingkan dan perlu itu pesan tona. Kebetulan anak-anak dari sini, makanya kemarin kita siapkan ini dalam bahasa Indonesia supaya anak-anak bisa mengerti. Tapi anak-anak pada pagi hari ini kebetulan mungkin mereka lagi sibuk. Pesan kita itu sebagai orang tua perlu memberikan pesan kepada anak-anak, tapi harus merupakan pesan yang baik. Ada juga orang tua memberikan pesan kepada burunya, misalnya kepada putrinya, Mas Lena, kamu jangan kalau namburumu bilang begini sama kau, jangan mau ya. Gara-gara namburumu itu nenekmu sakit, jangan mau jadi permain namburumu. Ada itu. Ada juga mengatakan, ibu saya pernah juga berkata kepada saya, boloro tulangmu, jangan mau kau ya, jangan mau sama anaknya itu. Tidak usah lah, cukuplah saya sama otak hayang. Hanya pesan yang tidak baik. Ada apa gerakan? Kok dilarang? Itu pesan yang tidak baik. Bahkan ada lagi orang tua
yang merupakan pergumulan bagi anak-anaknya karena dia memberikan pesan yang tidak baik. Memang si bapak ini sering minum tuak. Akhirnya dia berpesan, mau mati ya, cok gua tanah pemuda dah. Kalau aku meninggal, kuburkanlah aku dengan berdiri. Itu pesannya kepada anak-anaknya. Sehingga waktu dia meninggal, anak-anaknya berkata, dulu waktu hidup bapak ini berpesan bahwa dia dikuburkan lain daripada yang lain, harus dikubur petinya itu berdiri. Akhirnya orang pada nolak, itu tidak bisa. Itu bapak muka ini lagi mabuk waktu dia berkata seperti itu. Tapi karena sering ucapan itu diutarakan gitu, akhirnya dinasihatilah dari nenek moyang kita, dari bapakmu, nenekmu turun temurun, tidak ada kita yang melakukan ilmu apa namanya itu ilmu hitam itu. Kalau orang yang menuntut ilmu hitam biasanya dikubur itu dengan berdiri, posisi berdiri. Pendek cerita, si bapak ini dikubur dengan biasa. Tapi karena semua anak-anaknya hidupnya morat-marit di bawah pas-pasan, akhirnya anak itu berpikir, tulang mungkin karena bapak saya itu dulu tidak kita kubur dengan berdiri, makanya hidup kami seperti ini. Semua orang mengatakan tidak seperti itu, tapi si anak cucunya memikirkan itu. Kalau udah ada pesan bapak, kenapa tidak dilaksanakan? Hidup kita seperti ini karena kita tidak memenuhi pesan daripada orang tua. Tapi saya minta kita yang di sini jangan kita buat pesan seperti itu. Jangan kita mau meminta supaya kita dikubur berdiri. Nah, itu ilmu magic itu kalau dikubur berdiri. Nah, Nats ini mengajak saya dan mengajak bapak dan ibu untuk memberitakan firman, memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakannya? Sebenarnya, kalau saya dengar satu malam ini banyak orang yang udah paham mengenai Injil, mengenai isi Alkitab ini. Akhirnya saya pun, bapak-bapak ini lebih tahu dari saya mengenai Alkitab. Kenapa saya disuruh berkhotbah ya? Kenapa tidak bapak ibu ini aja berkhotbah? Udah mendalami seperti itu. Pendapat dari Al-Quran juga udah bisa digabung dengan Alkitab. Harus begini. Jadi lain kali saya rasa udah bisa kita ganti-gantian karena bapak ibu pun udah cukup pengetahuannya tentang Alkitab. Nah, bisa orang dia sudah tahu sebenarnya, tetapi dia tidak percaya atau kurang pede, tidak percaya. Udah tahu dia ayat itu, lebih pintar dia daripada pendeta. Udah tahu dia aturan jangan ke situ arah khotbahnya itu. Sama seperti si Bolodin. Bolodin itu jalan di atas seutas tambang, bisa dia jalan di atas tambang itu. Di atas gedung yang tinggi, dikatakan dari gedung yang satu ke gedung yang lain, kawat, akhirnya jalan di situ. Ditanya orang, percayakah bapak dan ibu bahwa saya bisa melintas di atas kawat ini? Semua bilang percaya. Tapi waktu diangkat, siapa di antara bapak dan ibu mau memberikan anaknya untuk saya gendong berjalan di atas kawat ini? Gak ada yang mau. Semua bilang percaya, tapi waktu diangkat tidak mau. Barangkali kita pun seperti itu. Kita mampu dan percaya untuk memberitakan firman, tapi tidak mau karena kurang pede, tidak berani. Akhirnya itu si Bolodin minta anaknya, di pangku itu anaknya, seperti laki-laki kecil dia di atas kawat itu berjalan. Loh, apa yang dibilang penonton? Itu ibunya tidak sayang kali sama anaknya ya, kok dikasih anaknya di bawah situ jalan-jalan. Tapi waktu ditanya oleh wartawan, kamu kok berani di pangku di bawah jalan di situ? Kenapa? Itu kan bapakku, katanya. Itu bapakku deh. Jadi kalau sama bapak kita percaya, apalagi kalau bapak kita di sorga, paling kita percaya. Jadi kita diajak supaya kita berani memberitakan Injil. Apa yang kita ketahui itu yang kita sampaikan. Dan dalam memberitakan Injil itu tentu ada kasih. Kasih ini pun beraneka ragam. Ada kasih seperti polisi. Polisi itu sebenarnya kalau dia menangkap kita atau menasihati kita atau melakukan tilang kepada kita, karena dia kasih supaya kita selamat, supaya jangan terulang kembali.
ditunjukkannya kasih, tapi ada sanksinya buat kita dihukum. Lain dengan kakek. Kalau kakek kasih dia kepada cucunya, tapi kalau salah dibiarkan. Kalau dia misalnya cucunya itu udah dilihat berpecahan gelas dibuat, nah udahlah nggak apa-apa, nanti dibeli. Nah, kemudian datang itu si cucu karena dilihatnya dilemparkannya, ada dulu itu marga Sinaga ini, dia belinya telur, tembakannya ke tembok, ketawa dia. Begitu. Kenapa kau lempar itu? Kan bagus gambarnya itu pecah telur itu. Habis banyak telur dipecahkannya. Lebih dari 2 kilo telur diambil di tembok, dilemparnya ke tembok. Tapi neneknya ini, kakeknya itu tidak marah. Ya udah, nanti dibeli lain kali, jangan gitu. Itu kasih yang salah. Udah tahu salah, tetapi tidak dihukum. Beda dengan polisi yang tadi. Polisi yang tadi salah, tapi dihukum. Dan ada saksinya. Ada saksinya, mau berdamai apa enggak. Sebenarnya kalau berdamai itu udah sebenarnya baik, artinya kalau diajak berdamai. Tapi kalau polisi mengajak mau berdamai apa enggak, mau nitip apa enggak, beda. Demikian juga bagaimana kita melaksanakan hukum. Kalau ada di antara kita penegak hukum, boleh juga melaksanakan hukum. Ini terjadi di Rusia. Pernah di Rusia melakukan pemberontakan terhadap kaisar karena stok makanan mereka sudah sedikit. Akhirnya ini tim pemberontak ini buat peraturan supaya menghemat logistik, menghemat makanan. Akhirnya dibuat jatah kita dikurangi. Aturan 2 piring sehari cukup 1 piring. Aturan lauknya 2 potong cukup sepotong. Aturan ada daging cukup sekali seminggu dan lain sebagainya. Berkurang lagi makanan ini, gak ada lagi snack. Tapi suatu ketika makanan logistik itu ada yang curi. Dibuat peraturan oleh kepala yang memberontak ini. Siapa yang ketahuan mencuri akan kita hukum cambuk. Petugas tolong diamati siapa yang mencuri. Diteliti, rupanya dapat pencurinya. Panglima, pencurinya sudah dapat. Tangkap, bawa ke sini, kita hukum cambuk. Ditangkap. Begitu dilihat pencurinya, Panglima pun terdiam. Kenapa? Karena mamanya sendiri yang mencuri itu. Tapi udah dia bilang harus dihukum cambuk. Akhirnya dia bilang, gimana Pak? Apa kita hukum cambuk? Udah tua seperti ini, laksanakan, harus dihukum, siapkan lapangan untuk menghukum cambuk. Akhirnya ditarik itu ke tengah, yang lain 3 banget dia, mamanya kandung mau dihukum. Tapi ibunya masuk di situ. Datang ini Panglima, dibuka ini bajunya, masuk dia ke tengah. Ibu kesana dulu. Cambuklah, akulah mengganti ibu saya ini. Hukum, jalankan hukum. Kita hukum cambuk. Karena kita tidak tega melaksanakan hukum terhadap ibu ini. Saya lah yang menggantikannya. Baik sekali kasusnya itu. Dia berkorban demi orang tuanya. Demikian juga lah Kristus, berkorban Kristus supaya jangan kalian disalibkan. Udah aku aja disalibkan di Bukit Golgota, tidak usah kalian. Pengorbanan daripada si kepala pemberontak ini untuk menyelamatkan ibunya. Demikian juga boleh kita terapkan kepada yang lain-lain. Dengan contoh-contoh ini, barangkali kalau kita memberitakan Injil, kita mulailah dari keluarga kita, barulah keluar. Jurusnya jabudo asatu halaman. Jangan terus orang lain kita khotbahi, tapi keluarga kita sendiri belum. Berkhotbah bukan harus di mimbar, bukan harus di podium, bukan harus pendeta atau sintua yang mengerjakannya. Semua kita yang telah dibaptis nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus berhak untuk memberitakan Injil. Jadi bagaimana kita memberitakan Injil, barangkali sesudah kita pulang nanti ke Depok, kita terapkanlah itu di keluarga kita masing-masing dulu. Kita beritakan firman, apakah setiap malam dibuat pembacaan ayat atau kebaktian singkat, atau ada hal-hal yang lain, apakah dibuat cerdas cermat, dibuat pertanyaan. Kalau benar jawabannya dikasih hadiah untuk anak dan cucu dan lain sebagainya. Banyak cara supaya anak-anak itu tertarik untuk membaca firman Tuhan. Dan kita sebagai orang tua kita bimbing.
Itu yang sering kita memberitakan firman. Apa katanya di firman itu? Gak tahu. Oh udah, kalau udah tahu, nah udah baca lagi kan, atau tanya guru nanti, guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Tidak kita berikan penyelesaian yang baik. Nah, untuk supaya baik, karena alat teknologi sekarang udah cukup banyak renungan harian, banyak ulasan-ulasan yang lain, itu bisa kita utarakan atau kita atur di rumah. Dan juga kelemahan buat kita orang Kristen, beda dengan teman kita yang mempunyai keyakinan yang lain, mereka punya ruangan khusus, ada ruangan untuk melakukan ibadah atau untuk sholat. Kalau kita biasanya ada yang tidak ada ruangannya, ruangan baca atau ruangan untuk kebaktian dan sebagainya. Sebaiknya kita buat ada ruangan kita itu ruangan khusus, dan kita siapkan buku-buku ataupun yang berkaitan dengan hal-hal untuk ibadah. Sehingga dengan kita mendidik anak-anak kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan akan berkelimpahan. Kalau sudah bisa di rumah kita, barulah kita melangkah di luar rumah. Boleh ke rumah tubuh atau ke anggota PPTSB dulu, atau kita berkhotbah dulu ke teman kita yang ada di Depok yang tidak masuk di Depok kota ini, kita khotbahi dulu yang lain. Banyak yang perlu dikhotbahi di situ. Saya rasa kalau kita berani mencoba pelan-pelan, akhirnya mereka tertarik. Jadi hebat ini Depok kota ini, sesudah mereka PBD gathering di Cisarua, di Puncak, mereka udah jadi berkhotbah mereka semua. Jadi ada manfaat dari pertemuan kita ini. Jadilah kita menjadi pemberita Injil kepada teman-teman kita dari rumah kita, ke teman semarga dan lain sebagainya. Kalau bisa sampai ke tingkat nasional. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita inginkan, dan kiranya firman Tuhan semakin bisa diberitakan ke seluruh dunia seperti yang dibilang di nafsu ini, ke seluruh dunia. Kita mulai dulu dari rumah kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, Tuhan telah mengajar kami agar kami menjadi pemberita-pemberita Injil sebagaimana Tuhan telah menyampaikan amanat agung. Sebelum Yesus berangkat naik ke sorga, Tuhan telah memberikan firman kepada kami supaya kami melaksanakan perintah-Mu seperti yang Kamu perintahkan kepada kami, yang seperti Kamu ajarkan, dan Tuhan berjanji akan menemani kami senantiasa sampai akhir zaman. Kiranya firman yang akan kami taburkan bisa berurat berakar menjadi sama yang subur dan tumbuh berurat berakar dan berbuah yang banyak. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami, dan kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu untuk memberitakan Injil. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah dalam kasih-Mu. Amin.